Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Om Son dalam pembahasan matematika. Kali ini saya bahas tentang masalah dimensi 3. Kubus ABCDFGH memiliki rusuk 2 cm. Jika titik P di tengah-tengah HF, maka jarak antara DE dan BP adalah berapa ya? Nah, ini saya sediakan gambarnya ya. Jadi nanti gini. HF. Inilah HF. Kalau mau mencari tengah-tengahnya HF, kita buat aja EG. Nanti pas perpotongannya ini adalah tengah-tengahnya ya. Ini yang dimaksud titik P. Gitu. Yang kita cari adalah jarak antara DE. Ini DE dan BP. Nah, jelas garis ini nggak sejajar dan juga nggak berpotongan. Kalau berpotongan pasti jaraknya 0. Kalau sejajar juga mudah ya, asal saya tarik garis tegak lurus pada dua-duanya beres. Ini juga gitu, harusnya kita menarik garis yang tegak lurus pada keduanya. Cuman nggak kebayang di mana jatuhnya ya gitu. Udahlah, bingung kan ya gitu. Nah, karena itu kita bantu pakai geometri analitis ya. Jadi nanti gini, anggap aja D ini pusat koordinat, jadi nanti DC ini sebagai sumbu X. Kemudian DH sebagai sumbu Y. Dan DA sebagai sumbu Z. Gitu. Nah, seterusnya saya harus mencari koordinat titik-titik ini. Kalau misalkan koordinat D ya, D itu sebagai pusat koordinat pasti koordinatnya 0,0,0 gitu. Ini rusuk adalah 2 cm ya gitu. Kalau saya mencari B misalkan, saya harus mencari perjalanan dari D ke B. Ke arah C ya, ke arah X berarti 2 langkah. Ke arah Z 2 langkah ya, dari C ke B itu kan searah dengan sumbu Z ya. Berarti bagian Z-nya 2. Kita nggak perlu gerak ke arah Y, ke arah atas nggak perlu ya gitu. Maka nanti bagian Y-nya 0. Itu. D sama B ketahuan. E. Kalau saya mencari E, dari D menuju ke E ya. Kenapa harus dari D? Karena D itu sebagai pusatnya 0,0,0. Jadi saya ke arah sumbu Z sejauh 2. Ke arah sumbu Y sejauh 2. Saya nggak perlu ke arah X. Jadi bagian X-nya 0, ke arah Y-nya 2, kemudian ke arah Z-nya juga 2. Gitu. Itu E. Satu lagi saya butuh P. Nah, searah E ke sini ya, saya nggak perlu nyampe C sih, cukup tengah-tengahnya aja ya. Karena DC 2, maka ke sini 1. Kemudian ke arah atas, ke arah Y itu 2 ya. Searah Z itu adalah 1. Berarti 1, 2, 1. Nah, kalau sudah seperti itu, saya bikin garisnya ya. Ini sembarang aja mewakili garis itu. Jadi garisnya tadi apa sama apa nih, lupa nanti. DE, DE. Anggap aja di sini D, di sini E. Di sini B, di sini P ya. Nah, kita mencari suatu jarak. Ini harus tegak lurus pada dua-duanya ya. Yang nggak kelihatan tegak lurus di sini ya. Karena ini kan 3 dimensi ya. Nah, sekarang gini, ini caranya gimana nih? Kita harus pakai metode proyeksi ya. Gitu. Kalau misalkan ini ada vektor, itu mau saya proyeksikan. Proyeksinya misalkan pada vektor yang ini. Misalkan vektor P. Nah, gimana? Ya udah, dari pangkalnya tarik ke M sehingga tegak lurus. Dari sini tarik ke sini sehingga nanti tegak lurus. Nah, gitu. Nah, sekarang gini. Saya butuh vektor ini. Pokoknya vektor M yang tegak lurus pada dua garis ini. Satunya vektor yang tegak lurus, ini namanya M ya, itu adalah hasil perkalian cross ya. Jadi M nanti hasil perkalian cross antara vektor DE dan DP.
Gitu. DE berarti E dikurangi D ya. 0 dikurangi ini, 2 kurangi ini, 2 kurangi 0 ya. Jadi 022 tetap. Cross BP, P kurang B, 1 kurang 2, min 1. Kemudian 2 dikurang 0, 2. 1 dikurang 2, min 1. Nah, cara mengalihkan paling mudah itu langsung aja bikin dalam bentuk vektor kolom. Memang sih ada yang pakai IJK, setelah itu pakai metode Sarus gitu ya. Nah, ya terserah pakai itu boleh. Nah, caranya gini, bagian atas kasih tanda plus, bagian tengah kasih tanda min, bagian paling bawah kasih tanda plus ya. Nah, nanti untuk baris pertama, maka tutupin baris pertama yang ada di dua vektor ini ya, sehingga bilangnya tinggal 22, 2 min 1. Cari determinannya. Determinannya ini kali ini dikurangi kali ini ya, ini kali ini min 2 dikurangi 4. Berarti nanti min 6. Itu. Baris kedua, maka di sini baris kedua justru saya tutupin determinannya 0 dikurangi min 2, berarti plus 2. Terus nanti baris ketiga pun saya tutupin, nanti 0 dikali dikurangi min 2, berarti plus 2. Maka hasilnya adalah min 6, min 2, 2 gitu ya. Nah sekarang ini, saya cari vektor apa ya? Sembarang lah, boleh PD, boleh ini ya, PE ya. Gitu. Berarti nanti E kurang P. Ini biar enak ya, pemisalan di gambar ini biar seperti yang kita harapkan, jangan pakai vektor P ya. Karena huruf P sudah dipakai ya. Vektor apa aja lah, misalkan vektor W diproyeksikan pada M, maka nanti di sini panjangnya itu merupakan panjang hasil proyeksi ini. Ini pun nanti pakai metode proyeksi. PE hasilnya kita proyeksikan pada M, sehingga nanti saya akan peroleh vektor yang ini gitu loh. Yaitu panjang QT ya gitu. Nah, gitu. Jadi kalau saya mencari PE, ya udah E dikurangi P. Jadi nanti ini E sama P-nya. E kurang P ya. Jadi nanti 0 dikurangi 1 jadi min 1. 2 dikurang 2, 0. 2 dikurang 1, ya 1 gitu ya. Nah, sekarang gini, kalau saya mencari QT, itu berarti panjang proyeksi PE pada M. Panjang proyeksi PE pada M. Jadi nanti bisa saya cari pakai PE.M dibagi panjang M. Sekarang saya kalikan PE.M, min 1 dikali min 6, berarti 6. Kemudian 0 dikali min 2, berarti 0. 1 dikali 2, 2. Panjang M akar min 6 kuadrat 36. Kemudian min 2 kuadrat 4. 2 kuadrat 4 ya, jadi 44. Maka hasilnya 8 dibagi akar 44. Atau 8 dibagi akar 44 itu 2 akar 11. Jadi artinya sama aja 4 per akar 11. Atau nanti 4 per 11 akar 11 ya. Inilah jarak antara dua garis yang bersilangan tadi. Oke. Mudah-mudahan apa yang saya bahas bisa dipahami. Sampai jumpa di video saya berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.